beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi sudah meresmikan kereta api cepat dengan nama Wush. Sesuai dengan kecepatan Wush. Dan kali ini guys, saya ingin mereaksi satu video dari ngomongin politik ya guys ya. Judulnya Cemburu Lihat Kereta Cepat Indonesia ya. 7 penyebab kereta cepat Malaysia gagal dibuat beroperasi. Menarik nih guys ya, karena kita tahu, kalau nggak salah ini ya, koreksi saya, Malaysia duluan ya yang berencana membuat kereta cepat ini ya. Dan kabarnya kan memang gagal ya. Gak usah berlama-lama guys ya, langsung saja kita tonton videonya. Proyek kereta cepat Indonesia Jakarta-Bandung yang sukses terrealisasi baru-baru ini membuat banyak negara iri. Salah satunya Malaysia. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri, juga sempat membanding-bandingkan proyek kereta cepat Indonesia dengan proyek kereta cepat Malaysia Singapura. Ia takjub dengan kehebatan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan mega proyek ini. Sementara proyek kereta cepat Malaysia Singapura yang sempat dicanangkan sejak beberapa tahun silam justru harus terhenti di tengah jalan. Dan inilah 7 alasan kenapa proyek kereta cepat Malaysia Singapura gagal dibangun, yang bikin publik Malaysia meradang. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Subscribe guys ya. Awal dicanangkan. Diresmikan pada Februari 2013 oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Proyek kereta cepat Malaysia Singapura atau proyek High Speed Rail atau HSR adalah proyek G2G antara Malaysia dan Singapura. Kereta cepat ini rencananya memiliki jarak tempuh 350 km dan bertujuan mempercepat waktu tempuh dari Singapura ke Kuala Lumpur dari 4 jam menjadi 90 menit. Nantinya akan ada 8 stasiun pendukung, yakni Stasiun Jurong East Singapura, Iskandar Putri, Batu Pahat, Muar Melaka, Seremban, Sepang Putrajaya, dan terakhir Stasiun Bandar Malaysia di Kuala Lumpur. Kabarnya proyek ini menelan anggaran yang sangat fantastis, sekitar 25 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan setara dengan 352,89 triliun rupiah. Banyak. Tertunda beberapa kali. 3 tahun usai diresmikan atau pada Desember 2016, kedua negara akhirnya menandatangani perjanjian bilateral tentang proyek HSR yang rencananya akan rampung pada tahun 2026. Namun sayangnya, Menteri Najib Razak terjerat kasus korupsi 1 MDB. Dari sana proyek ini mulai tak terarah. Pada tahun 2018, saat itu Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir sempat ingin membatalkan proyek ini karena dianggap hanya membebani keuangan negara yang tengah dihadapkan dengan utang yang menggunung hingga 1 triliun ringgit atau 3.593 triliun rupiah. Namun hal tersebut urung terjadi. Proyek kereta cepat Malaysia Singapura hanya ditunda hingga akhir Mei 2020. Tapi Malaysia harus membayar 10,8 juta US dollar atau 161 miliar rupiah ke Singapura sebagai uang kompensasi. Di tengah perjalanannya, proyek HSR ini kembali mengalami kendala setelah pada tahun 2020 terjadi kisruh di pemerintahan Malaysia setelah PM Mahathir Mohamad mengundurkan diri secara mendadak. Kala itu, Muhyiddin Yassin sebagai PM yang baru kembali meminta untuk meninjau ulang proyek HSR. Proyek itu pun lagi-lagi ditunda sampai akhir 2020. Dibatalkan secara resmi. Desember 2020, proyek HSR benar-benar dihentikan usai kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perubahan yang diusulkan pada batas waktu 31 Desember 2020, di mana Malaysia meminta menghapus aset perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk menyediakan rolling stock dan aset kereta api, namun pihak Singapura tidak menyetujui. Selain itu, Malaysia juga ingin jalur kereta cepat tersebut terhubung dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur, yang kemudian juga ditolak oleh Singapura. Ditambah saat itu pandemi COVID-19 juga tengah menerpa dunia. Hal inilah yang membuat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membatalkan perjanjian proyek kereta HSR tersebut. Kerugian akibat kegagalannya.
Pembatalan secara sepihak Malaysia membuat Singapura menuntut ganti rugi. Malaysia kala itu membayar 102,8 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Karena berdasarkan pernyataan Menteri Transportasi Singapura Ong Ye Kung, Singapura sudah menggelontorkan biaya lebih dari 270 juta US dollar atau setara 2,88 triliun rupiah untuk biaya layanan konsultasi, upah tenaga kerja, hingga desain infrastruktur proyek HSR. Di lain sisi, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir sesalkan pembayaran ganti rugi tersebut. Ia merasa tidak seharusnya Malaysia membuang-buang uang hanya demi membayar kompensasi terhadap proyek kereta cepat yang tidak ada bentuknya. Nggak ada bentuknya. PM Malaysia digugat warganya. Di awal tahun 2023, seorang anggota Dewan Kota Kuala Selangor sekaligus anggota Partai Amanah Negara bernama Mohatta menggugat dua mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Tanpa mewakili partainya, ia menuding Mahathir yang kala itu menjabat sebagai PM telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunda proyek kereta cepat Malaysia-Singapura hingga membuat Malaysia harus membayar 46 juta ringgit ke Singapura. Setali tiga uang, Mohatta juga menilai mantan PM Muhyiddin Yassin sudah melakukan perbuatan melawan hukum setelah membatalkan proyek kereta cepat Malaysia yang membuat negara terpaksa membayar 320 juta ringgit atau 102 juta US dollar kepada Singapura sebagai uang kompensasi. Kereta api Bisa dibilang kegagalan Malaysia di proyek kereta cepat tak terlepaskan dari kebijakan Mahathir dan Muhyiddin. Jadi tidak heran masyarakat Malaysia banyak yang mengkritik dan tidak suka dengan dua tokoh tersebut. Rencana menghidupkan lagi proyek. Baru-baru ini pemerintah Malaysia di bawah rezim PM Anwar Ibrahim berniat untuk menghidupkan kembali proyek HSR. Bahkan beberapa waktu lalu Malaysia lewat BUMN-nya My HSR Corp menyatakan bahwa mereka sedang mencari investor dari pihak swasta untuk membiayai proyek kereta cepat Malaysia-Singapura. Namun pihak Singapura sejauh ini belum memberikan tanggapan terhadap rencana tersebut. Meskipun demikian, Singapura diprediksi akan menyetujui mengingat setahun lalu Singapura juga memberikan sinyal positif perihal pembangunan kembali proyek HSR yang sudah terhenti 2 tahun tersebut. Malaysia sanjung Indonesia. Kegagalan proyek kereta cepat Malaysia-Singapura membuat mantan PM Mahathir buka suara. Ia menyebut Malaysia seharusnya bisa mencontoh Indonesia yang berhasil membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal senada juga diungkapkan pencetus proyek kereta cepat Malaysia-Singapura, yakni mantan PM Najib Razak. Dalam setiap cuitan di media sosialnya, ia kerap mengomentari kemajuan Indonesia. Salah satunya keberhasilan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menurutnya sangat luar biasa. Bahkan tak sedikit juga netizen dari negeri jiran kagum dan menyebut Indonesia saat ini selangkah lebih maju dari negaranya. Malahan ada yang berseloroh, seharusnya Perdana Menteri dan pemerintah Malaysia malu melihat keberhasilan proyek kereta cepat Indonesia. Harus diakui saat ini pembangunan infrastruktur Indonesia setingkat di atas Malaysia. Lebih-lebih kinerja Presiden Jokowi yang luar biasa dalam membangun berbagai infrastruktur, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung adalah satu hal yang mengejutkan publik Malaysia yang selama ini selalu menganggap Indonesia berada di bawah mereka. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Itu tadi guys ya videonya kenapa kereta api cepat Singapura Malaysia dibatalkan ya. Ya tak lepas sih semuanya itu dari peran dari para petinggi-petinggi mereka ya. Perdana Menterinya mereka kan ada yang mau meneruskan, ada yang membatalkan, ada yang menunda ya kan. Dan terakhir ada yang Perdana Menterinya korupsi. Akhirnya sampai sekarang tidak jadi itu kereta api cepat ya. Jadi seperti apa nih menurut kalian guys tentang video ini? Kasih komentar guys ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.